Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Baik teman-teman yang dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa kami agar senantiasa selalu buat kalian semua yang setiap harinya, setiap waktunya selalu kami berdoa agar teman-teman itu semakin hari semakin semangat, semakin fresh, semakin bangkit, dan semakin sembuh, semakin pulih, dan benar-benar sampai sembuh total. Itu harapan kami buat kalian semua untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, agar kalian bisa terbebas dan sembuh total seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Andi, yang tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sunadi teman-teman ya. Nah, kami akan membahas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Sekali lagi teman-teman, saya itu bukan ahli obat, bukan ahli herbal, bukan juga ahli medis teman-teman, apalagi dokter, bukan teman-teman. Saya berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman, berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya sebagai penyintas yang dulunya sama seperti kalian, sehingga sekarang saya bisa menjadi mentor ya, bisa dikatakan ya alhamdulillah bisa membimbing orang-orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Alhamdulillah teman-teman. Baik teman-teman, untuk di video kali ini ya, kami akan bahas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu, yang dikatakan jangan pernah kita dikuasai oleh pikiran, tapi sebaliknya kita yang menguasai pikiran kita, tapi bukan kita yang dikuasai oleh pikiran. Nah itu teman-teman. Maka apa sih temanya kok bisa seperti ini Kang? Iya, kok kita bisa dikuasai oleh pikiran? Kok karena bukannya kita menguasai pikiran? Bukan. Dulu teman-teman sebelum terkena anxiety disorder teman-teman ya, kita itu kan menguasai pikiran. Karena dengan mendableknya masa bodohnya kita bisa menguasai pikiran. Nah sekarang kita disetir oleh pikiran kita. Sekarang kita dikuasai oleh pikiran kita. Maka teman-teman, agar teman-teman bisa cara tahu menanganinya, maka simak, tonton terus sampai habis teman-teman video-video saya. Jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian itu tahu cara menanganinya dan tahu cara mengatasinya dengan baik teman-teman. Tonton sampai habis, jangan di-skip teman-teman. Yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kang Sunandi, yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu. Karena apa teman-teman? Karena buat saya pribadi subscribe itu sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu terus bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Baik teman-teman. Terus juga jangan lupa bagikan dan share. Jangan lupa juga komentar. Tetap semua yang komentar kalian saya baca. Hanya untuk akhir-akhir ini video-video saya balasan-balasan yang kalian itu, komentar kalian itu belum saya bisa bahas karena posisi saya lagi di keluar kota, dan posisi saya lagi sedang di Ponorogo teman-teman ya, masih di taman, masih di alun-alun Ponorogo teman-teman. Dan kami juga penginapan tidak jauh dari sini teman-teman, alhamdulillah. Nah baik teman-teman, untuk pembahasan seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman ya, jangan sampai kita dikuasai oleh pikiran kita. Kenapa? Karena semakin kita dikuasai oleh pikiran kita, tentunya begini teman-teman. Dulu teman-teman sebelum terkena anxiety psychosomatic disorder, kalian dulu semasa lagi normal, kalian mau kemana bebas tanpa harus mikir. Kalian mau makan apa aja bebas tanpa harus mikir. Kalian mau pergi bebas tanpa harus mikir. Kalian di tempat keramaian juga bebas tanpa harus mikir. Itu semuanya karena kita sudah menguasai pola pikiran kita. Tapi sekarang, tanda dan bukti real mutlak kalian itu dikuasai oleh pikiran kalian. Bagaimana? Mau makan harus mikir, mau pergi harus mikir, di tempat keramaian harus mikir, bahkan sampai mandi pun harus mikir. Bahkan kita air kencing sendiri pun juga dipikir, mau kencingnya berbusa, mau kencingnya kuning, mau kencingnya dikit, mau sering kencing, bolak-balik ya, itu semuanya dipikir. Bahkan sampai, maaf teman-teman, BAB-nya juga mencret, kadang-kadang keras, kadang-kadang jarang BAB, kadang BAB sehari 3 kali. Itu dipikir. Kenapa? Karena itu kalian dikuasai oleh pikiran, dan yang menguasai pikiran kalian selalu dihantui dengan perasaan cemas, khawatir,
was-was, gelisah, dan semuanya berjibun seolah-olah semua kekhawatiran itu jadi satu. Maka untuk itu teman-teman, kalian dikuasai oleh pikiran kalian. Sekarang kalian harus bisa double, abaikan pola pikiran negatifnya. Kalian nggak perlu khawatir, karena untuk penderita asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety disorder itu bukan penyakit teman-teman. Ini kita hanya penderita gangguan mental, psikisnya saja, mindsetnya saja yang perlu diperbaiki. Jadi apapun sensasi kayak kalian rasakan itu bukan penyakit, itu hanya bentuk respon tubuh. Mau jantung berdebar, mau dadanya sakit, tembus sampai ke belakang, mau dikatakan sesak ataupun berat cara napasnya, mata buram, keleyengan yang sangat hebat, pusing dan sakit kepala, belum tremor, kaki dan tangan juga selalu dingin, keringat dingin yang nggak jelas, pokoknya masih banyak. Itu semuanya adalah bentuk respon tubuh saja. Yang diakibatkan dari mana sensasi bisa tumbuh? Diakibatkan daripada pola pikir kita yang terlalu berlebih, yang terlalu over. Karena kita selalu dihantui dengan perasaan takut penyakit berat, khawatir penyakit berat, takut penyakit kronis, dan ujung-ujungnya itu takut M, bahasa umumnya orang anxiety. Takut M, kenapa? Karena segala sesuatunya kita seolah-olah nih, orang ini semakin kayak terancam teman-teman, kayak terancam. Gue takut penyakit berat, kan itu suatu ancaman buat kita, makanya kita selalu gelisah. Makanya wajar kalau teman-teman tuh susah tidur, gelisah, meratapi, gundah gulana, suka rasakan sensasi, bahkan kalian suka menyamakan sensasi. Stop untuk berpikir yang negatif teman-teman. Karena untuk menderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu berperang kita bukan dengan penyakit teman-teman. Berperang kita itu dengan apa? Dengan mental kita, dengan psikis kita. Itu kita berperangnya, bukan dengan penyakit. Salah kalau kalian begitu ketika ataupun timbul sensasi kalian dikait-kaitkan dengan penyakit, kalian dikait-kaitkan dengan M dan sebagainya. Nggak ada hubungannya teman-teman. Itu nggak ada hubungannya. Jadi untuk teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman berada, kalian nggak perlu khawatir. Jangan sampai pikiran kalian menguasai diri kalian. Sekarang kita harus dibalik mindsetnya. Mana yang dulu kalian suka jahil, suka petakilan, suka iseng, ya sama teman-teman suka apa. Sekarang kalian udah menjadi seseorang yang paling dikatakannya suka murung, gundah gulana, meratapi, seolah-olah hidup itu paling menderita, seolah-olah gua hidup nggak lama lagi. Selalu seperti itu aja, selalu galau. Stop. Kalian itu sehat. Kalian itu pada dasarnya memang sehat walafiat. Kalian itu baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja adalah mental kalian, pikiran kalian, dan cara berpikir psikis kalian. Itu teman-teman. Jadi yang perlu diperbaiki adalah mindset kalian yang perlu diperbaiki, mental kalian yang harus perlu dilawan. Jangan sampai kalian terjebak di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, was-was dan sebagainya. Jauhi teman-teman. Kalian harus diprogram kayak bangun pagi, mandi, terus jam 7 ataupun jam 6 itu kalian harus wajib olahraga, walaupun hanya jalan kaki. Dan saya anjurkan itu jalan kaki agak cepat teman-teman. Berapa menit? Sekitar setengah jam sampai 40 menit. Ya awal-awal kalau misalnya ini ya 2.500 sama 3.000 langkah, itu sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit. Belajar step by step itu bisa mengembalikan hormon bahagia, dan itu sangat penting untuk penderita gangguan asam lambung anxiety, psikosomatis itu sangat dianjurkan. Orang sehat aja butuh yang namanya olahraga, butuh sekali. Apalagi kita orang-orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety disorder. Tenaga kita habis dikuras oleh pikiran kita. Yang selama ini kita berpikir bukan setiap hari kita berpikirnya, tapi berpikirnya kita itu adalah setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap jam. Semuanya pikirannya tentang khawatiran, ketakutan, kecemasan. Ini apa ya? Ini penyakit apa ya? Kok gue nggak sembuh-sembuh ya? Ini kenapa galau lagi seperti itu aja? Nah, perasaan seperti itulah yang membuat kalian tidak semangat. Perasaan seperti itulah yang membuat kalian itu seolah-olah tidak berguna. Dan perasaan seperti itulah seolah-olah membuat kalian itu sudah tidak ada tidak ada untuk bangkit lagi. Kalian sudah frustasi, udah depresi dulu, udah down dulu teman-teman, udah merasa down dulu. Kenapa? Wah ini lama nih, gua nggak bisa sembuh nih, merasa orang paling meratapi, merasa orang yang paling terpuruk, merasa kita ini nggak ada obatnya semuanya. Seolah-olah kayak nggak ada solusinya. Itu yang membuat kalian itu dikuasai oleh pikiran kita. Maka tanamkan pola pikiran yang negatifnya.
Tanamkan pikiran yang negatifnya, ini bisa membantu sekali buat teman-teman untuk khususnya untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Kenapa? Karena pikiranmu adalah obat bagimu, dan pikiranmu juga bisa membuat racun buat dirimu. Ingat, besi itu rusak dikarenakan karatnya sendiri, tapi racunnya di sini tidak berbahaya, hanya saja tidak nyaman, teman-teman. Hanya saja tidak nyaman itu, teman-teman. Jadi kalian sekarang mau tidak mau, bisa nggak bisa, kalau kita pengen pergi dari ataupun bangkit daripada zona anxiety psychosomatic disorder, maka kalian harus bisa melawan mental kamu, rasa takut kamu, khawatir kamu, cemas kamu. Karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan. Harus bisa menguasai pikiran kamu. Jangan sampai pikiran kamu yang menguasai kamu. Kalau pikiran ini ibaratnya kita lagi mengemudi, teman-teman. Ibaratnya kita lagi mengemudi motor ataupun mobil. Motor yang dikuasai oleh kita, mobil yang dikuasai oleh kita. Bukan kita yang dikuasai oleh mobil, bukan kita yang dikuasai oleh kendaraan, tapi kita yang menguasai kendaraan. Seperti itu. Nah, sama pikiranmu juga. Badan ini dikuasai oleh pikiran kita. Saya mau ngambil sesuatu, itu kan datang dari pikiran dulu, ada kemauan dulu, maka si tangan akan bergerak. Saya mau pergi ke sini, itu kan pikiran kita. Tapi kaki ini digerakkan oleh pikiran kita. Itu, teman-teman. Makanya orang-orang ini pada gimana caranya agar kita bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Makanya kita nggak boleh dikuasai. Nah, termasuknya, teman-teman, ya dikatakan daya respon tubuh. Daya respon tubuh yang selama ini keluhan kalian, yang di kolom komentar, yang di typing layar, semua tentang keluhan. Semua keluhan yang typing yang kalian rasakan itu adalah bentuk respon tubuh yang datangnya daripada pikiran kalian. Itu, teman-teman. Jadi kalau kita selama kamu pengen pergi daripada zona anxiety, maka ketika sensasi yang muncul jangan dipikirin, mbok pikir no, nggak usah dipikirin. Sensasi biarin, kita ikutin sensasinya, tapi bukan dipikirin, bukan diratapin, bukan. Kalau kamu dipikirin sensasinya, kamu terlalu fokus dengan sensasinya, kamu meratapi dengan sensasinya, baru satu sensasi belum pergi, dia akan timbul sensasi lagi, belum tambah lagi. Contoh, kelayangan datang. Nah, orang anxiety, kenapa nih? Dipikirin sama dia. Kelayangan datang, dipikirin sama dia, belum sembuh kelayangannya, belum pergi, timbul tuh sesak, tuh sensasinya. Kenapa lagi nih? Cemas lagi, hormon kortisol berantakan lagi. Cemas lagi, dipikir lagi, timbul lagi, jantung berdebar 3. Jadi kalau kalian terlalu sepaneng dalam berpikir tentang sensasi, kamu dalam tempo 5 menit ataupun 10 menit itu sensasi aturan 1 bisa 5 sensasi, bisa 4 sensasi yang datang. Dikarenakan apa? Karena pikiran kalian membiarkan sensasi-sensasi itu masuk. Maka sekarang, teman-teman, kalian kalau pengen pergi daripada zona anxiety disorder, satu sensasi biarin aja. Contoh, kelayangannya ada, biasa ini, biarin aja lah. Kemarin-kemarin juga tuh kelayangan, buktinya nggak apa-apa gue. Udah nggak apa-apa. Bulan kemarin juga gue kelayangan. Bulan kemarin juga jantung gue berdebar. Bulan kemarin juga gue napasnya berat. Bulan kemarin juga saya juga sesak. Buktinya aman-aman saja. Saya tremor lagi nih. Biarin aja, kemarin juga tremor. Udah, cuek. Jangan terlalu fokus. Nah, kesalahan kalian adalah selalu berpikir, tremor, kelayangan, jantung gue berdebar, sesak nih, pikirin, ini kenapa ya? Ini kenapa? Lah, timbul tuh stres. Akhirnya lama-lama kalian akan terkena panic attack. Setelah panic attack, akhirnya merasa orang yang paling nyaman, tempat yang paling nyaman yaitu datang kemana? IGD, ayo cepet IGD lagi, ya kan? Dicek lagi di rumah sakit, kata dokter, nggak apa-apa ini mah. Tapi dok, apa emang penyakitnya? Ini mah hanya asam lambung. Tapi kan dok, dada saya berdebar dok, dada saya sakit dok. Barangkali ini dok, barangkali saya jantungnya rusak dok, dan barangkali jantungnya enggak. Tetap, kenapa dokter kok diagnosanya asam lambung? Wajar. Seseorang bisa panik, pikirannya terlalu overthinking, yang berlebih itu akan menimbulkan hormon kortisol itu tidak stabil, menumpuk. Akhirnya terjadinya reflux. Akhirnya menurut dokter tuh, ini asam lambung. Wajar. Senormal-normalnya kamu punya lambung, tapi kalau pikiran kamu tidak bisa dijaga, terlalu over, asam lambung kamu bisa kumat, bisa naik. Tapi separah-parahnya lambung, teman-teman, saya kasih tahu, tidak berbahaya dan tidak mematikan, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke,
tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu jantung, tidak membuat kamu pingsan, nggak bakalan. Penderita asam lambung anxiety disorder aman, hanya mindset pikirannya saja yang kalian perlu latihan. Gitu. Ayo teman-teman, tanamkan metode-metode dari saya. Simak, tonton dan video saya sebelumnya. Dari pertama saya sakit, sampai saya bagaimana cara pemulihannya, udah saya share semuanya tentang sensasi apapun. Jadi alangkah baiknya kalian itu menonton video-video saya gitu, yang awal-awal gitu ya, ditonton terus dipelajari. Itu alangkah baiknya teman-teman. Kenapa? Itu bisa membantu mempercepat pemulihan teman-teman yang untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder. Maka untuk itu teman-teman ya, yang para penderita atau para pejuang seputaran gangguan asam lambung anxiety disorder, saya berharap adanya video-video edukasi saya agar kalian bisa termotivasi oleh video-video saya, agar kalian bisa mengatasi, menangani dengan baik, agar kalian paham bahwa ternyata gue nggak bahaya ya, oh iya ternyata gue aman-aman aja, aman, oh ternyata kan lu nggak bahaya, kalian itu aman sama sekali, aman, benar-benar aman. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir tentang sesuatu, tentang sensasi yang ada. Maka sekarang kita bagaimana caranya kalian bisa menguasai pikiran. Yang pertama adalah kalian bisa sifatnya cuek ataupun masa bodoh. Kedua, kamu harus dablek. Ya kayak tadi, alah nggak apa-apa, biarin aja bodoh. Dulu tuh saya kedutan di sini, kadang-kadang kedutan di dada saya keplak ini. Apa sih nih? Saya marah-marahin kedutan itu kan. Dulu itu begitu. Jadi kedutan itu nggak hilang-hilang. Apa sih nih? Saya keplak-keplak begini, ini apa nih? Sampai bilang saya ke istri saya, tuh lihat tuh gitu, saya gitu, tuh lihat kedutan begini, saya keplak. Bener. Yang jelas segala sesuatunya jangan gampang mudah untuk kita dikuasai pikiran kita oleh anxiety disorder. Jadi kita yang kebalik. Jadi bahasanya kita yang menguasai. Apa-apa ya jangan dipikir. Yang ada gini nih. Kalian teman-teman, karena tanda udah dikuasai oleh pikiran, kamu mau makan harus mikir. Mau makan aja mikir, ya Allah, ini makan takut kumat. Karena kamu takutnya ini lambung, takutnya lambungnya begini, takutnya lambungnya luka, takutnya gini. Ini lambung, jadi fokusnya ke lambung, obatin ke lambung. Kamu udah berapa banyak memantang makanan? Kamu udah berapa banyak istilahnya memantang makanan? Sudah berapa banyak kamu mengkonsumsi obat lambung? Nyatanya kamu sensasinya nggak hilang-hilang. Nyatanya kamu masih punya menderita asam lambung saja. Kenapa? Bahkan sampai meningkat, bahkan sampai ada GERD-nya juga. Kenapa? Itu semua disebabkan bukan dari karena makanan, dari pikiran kalian sendiri. Kalian tidak bisa menjaga pola pikirnya. Kalian terlalu over, terlalu berlebih cara berpikirnya, sehingga memancing hormon kortisol itu jadi berantakan. Maka untuk itu teman-teman, kalian harus bisa mengendalikan pikiran kalian sendiri. Kalau kalian pengen pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder, kalian harus bisa pergi daripada zona anxiety disorder itu dengan caranya mengalihkan pola pikirnya. Yang pertama, kalian harus bisa memberikan afirmasi positif kepada diri kita. Yang keduanya, kamu pakai ketukan tenang. Yang tadinya tenang, aduh gelisah aja, takut khawatir. Sekarang kamu harus tenang, sabar, tenang, nggak apa-apa. Oh ya, gue terima, lega. Karena apa? 3 hal kuncinya. Yang pertama, kamu harus harus menghindari berita-berita tentang penyakit-penyakit. Kamu harus dihindari. Media sosial yang bercerita tentang penyakit yang membahayakan, kamu harus menghindari. Terus yang keduanya teman-teman, kalian juga jangan pernah curhat tentang sensasimu kepada orang yang tidak pernah mengerti tentang anxiety disorder. Itu hindari itu teman-teman, dan kurangi teman-teman. Berita-berita hoax dan sebagainya, kurangi. Yang kedua, kamu harus bisa merelakan sensasi itu datang, relakan. Gue terima, gue asam lambung, gue anxiety, gue mental, gue psikis gangguannya, kamu terima. Oh iya, gue wajar, terima, gak boleh ditolak, kamu terima. Biarin sensasi itu, kita biarin, peluk. Oh iya, ini biarin, ini gak bahaya ini. Itu namanya memberikan afirmasi yang positif. Yang ketiganya, kamu lepaskan seperti apa? Lepaskan, kamu punya beban. Oh saya sakit, biarin. Risiko apapun yang terjadi, apapun manis pahitnya, enak dan tidaknya, itu bukan kehendak kita, tapi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita husnudzon, prasangka baik saja udah, tapi kita perlu diyakini bahwa ini memang, yakin nggak yakin teman-teman ya, yakin nggak yakin ini aman kok. Apalagi sampai diyakini, oh ini nggak apa-apa, ini aman nih, ini hanya asam lambung saja. Padahal dasarnya kalian itu tahu teman-teman, dasarnya kalian itu tahu ini aman, ini nggak apa-apa. Tapi pikiran kalian yang selalu kepo, yang selalu pengen tahu, mencari tahu, itu sehingga membuat kamu akhirnya orang-orang terkena anxiety disorder itu ya kadang-kadang ya kepo, pengen tahu aja. Akhirnya apa? Dia searching. Karena kepo, searching. Setelah searching dia mendapatkan sesuatu, akhirnya apa?
dia tidak sesuai dengan harapannya, akhirnya kecewa, takut, khawatir, cemas. Waduh, tanda-tanda M, tanda-tanda begini, tanda-tanda selalu seperti itu aja. Nah, itu yang membuat kamu selalu gelisah, yang membuat kamu terpenjara pikiran kamu oleh pikiran kamu sendiri. Maka dari situ teman-teman, kalian harus pandai bisa belajar untuk menguasai pikiran kita. Jangan kita yang dikuasai oleh pikiran. Begitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekarang ganti mindsetnya itu, cara berpikirnya untuk melatih mentalnya agar kita bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Ganti. Sekarang kita harus kembalikan lagi, flashback, ya, back to basic. Kenapa? Kita sekarang harus bisa menguasai pikiran kita. Ketika ada pikiran buruk, khawatir datang, cemas datang, takut datang, sekarang alah bodo amat, apapun terjadi. Contoh, kalian takut kelayangan, takut di tempat keramaian, kamu datang, memaksakan diri dulu pertamanya. Kamu datang, memaksakan diri. Setelah memaksakan diri, kamu datang, aduh kelayangan, aduh khawatir, aduh ini, aduh gimana ya? Cuek, bodo amat, yang terjadi apapun yang terjadi gue bodo amat, tapi gue bertahan di situ. Tapi bukan berarti kamu menghindar dari tempat itu, bodo amat, bertahan. Itu agar kita menguasai apapun yang terjadi, biarin bertahan. Dan untuk keramaian, intinya pura-pura sehat, pura-pura bahagia, pura-pura kuat itu nggak apa-apa untuk mengambil kekuasaan tersebut. Kenapa kekuasaan yang diambil? Ya, itu pikiran kita. Kita wajib menguasai, bukan kita dikuasai oleh pikiran. Itu teman-teman, itu hanya sedikit bocoran dari saya untuk kalian yang masih berjuang untuk pemulihan, khususnya untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder. Jangan takut, jangan mudah menyerah. Semangat adalah kunci utama agar kalian semakin pulih. Jangan kendor, jangan dikasih celah, jangan dikasih ruang untuk otak amigdala, untuk pikiran negatif yang datang kepada kita. Maka kita harus bisa menguasai dan ambil alih tentang kekuasaan pikiran kita itu. Jangan sampai kita dibodohi dengan pikiran, jangan sampai kita dibodohi dengan anxiety psychosomatic disorder. Itu saja bisa sampaikan teman-teman. Nanti saya akan lanjut lagi, bikin video lagi. Saya juga ada keperluan khusus. Nanti saya ada di mana kesempatan, saya akan berusaha bikin video untuk seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder buat kalian semuanya. Jadi untuk itu tetap teman-teman, kalau memang video-video saya itu manfaat, maka share dan bagikan. Monggo teman-teman bisa membantu teman-teman yang lain. Alinsanun makalun khotomanisan, saya manusia biasa, tempat salah khilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah kata yang kurang berkenan, saya minta maafnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.